Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras, Rosa, Kaisam, Masya Allah, Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Cie, liburan kemana kalian hari ini? Udah musim dingin ya cuy ya, udah pada kering-kering-kering. Yang alergi gatel, jangan lupa minum obat ya, jangan makan mie terus, jangan makan telur terus ya. Kita doakan juga yang di Taiwan itu ya, yang lagi apa namanya, pembuluh darahnya pecah ya, Mbak Mbak Emi ya. Semoga segera sadar, ya Allah sehatkan teman-teman Kaisam yang di rumah sakit ya. Teman Kaisam juga yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish ya. Yang masih baru semangat-semangat. Kaisam hari ini habis ke KJRI ya cuy ya, ada apa namanya, pertemuan gaya kayak orang penting, Masya Allah. Kaisam cuma cuma mendengarkan ya cuy ya, bagaimana apa namanya, eee, tentang apa namanya, perlindungan pekerja migran. Ya Kaisam sih datang itu berharap ya, ada sesuatu perubahan apa namanya, perubahan lah terhadap pekerja migran ya. Ternyata saat Kaisam datang ternyata memang miris sekali. Pekerja migran yang datang ke Hong Kong ya di sektor domestik, helper itu meningkat malah cuy. Yang tadinya 144.000 orang ya, sekarang itu hampir 155.000. Ini artinya apa? Negara ini tidak bisa memberikan lapangan kerja di negara kita sendiri. Makanya banyak banget ya pekerja migran di sini. Sebenarnya sih ini PR negara ya. Pusing-pusing. Yang dulu. Sebenarnya ada pengen kayak Tisam itu, apa namanya, komplain atau memberikan kritik ya terhadap KJRI tentang kebaikan pekerja migran ke depannya. Karena ya kalau kita berbicara skill ya cuy ya, kita harus mengakui bahwa persentasi pekerja migran ya, ini kebanyakan lulusan sekolah dasar cuy. 60% itu yang kerja di luar negeri Hong Kong itu lulusan SD. SMA itu cuma sedikit, SMP juga sedikit, SD itu hampir 60%. Jadi ini sangat wajar sekali kalau misalkan teman-teman kita ini masih dibodohi. Kaisam lulusan apa? Kaisam lulusan SMA. Mau kuliah sarjananya aja gagal cuy, karena nggak punya duit, tapi nggak apa-apa ya. Kita belajar itu dari, apa namanya, pengalaman, eee, setiap hari, ya kita itu bisa cuy belajar ya, ilmu itu di mana aja kita bisa belajar ya. Udah nggak butuh ijazah Kaisang. Nah gimana caranya kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat aja ya. Oke cuy, salah satunya di Hong Kong ini adalah melawan tentang overstay dan apa namanya, paper ya, ini juga harus diperhatikan. Karena banyak yang ya itu tadi, karena negara tidak mampu memberikan lapangan kerja di negara sendiri sehingga banyak orang yang takut untuk pulang. Nah sekarang pertanyaannya mau sampai kapan kita di Hong Kong? Sehingga ya cuy ya, terlenanya hidup di Hong Kong dengan paperan ya, pengajuan asilium. Di mana pengajuan asilium ini kita harus menyadari bahwa Indonesia itu tidak akan pernah diterima. Karena Indonesia bukan syarat, salah satunya Indonesia ini adalah negara yang aman, damai, tentram, sehingga tidak akan diberikan negara ketiga. Jadi warga Indonesia itu pasti tidak akan diterima sebagai warga negara ketiga di negara lain gitu ya. Jadi ini hanya permainan teman-teman kita untuk bisa bertahan hidup di Hong Kong lebih lama. Oke, hari ini juga kayak Tisam sudah saking gregetnya ya. Kaisam sudah mereport ke imigrasi tentang bisnis-bisnis ilegal ya. Kaisam sudah mereport semua foto, gambar, alamat dan lain-lainnya. Dan kayak Tisam juga hari ini sudah lapor polisi pendampingan korban-korban yang apa namanya, suntik susu atau suntik pemutih, gigi ya, itu pun Kaisam sudah lapor polisi. Dan Kaisam juga masih sweeping tentang bisnis ilegal pekerja migran dan salah satunya yang masih beroperasi ini kemarin Bayanti udah angkat tangan ya, "Udah Kaisam saya stop, saya nggak akan buka lagi." Bagus. Nah sekarang yang masih beroperasi ini di daerah Lomping, ini timnya Mbak Devi. Mbak Devi adalah anak peperan di mana dia membuka bisnis ilegal di mana salah satunya adalah tanam benang ya, tanam benang. Di mana korban ini speak up bahwa
hidungnya ini disuntik ya, tanam benang supaya apa sih cuy, supaya mancung hidungnya. Nah ternyata dalam 2 minggu setelah tanam benang ya, ini dia mengeluarkan nanah yang netes terus. Nah ini ya, sampai hari ini pun rumahnya yang di building 5 sampai 6 ya, kode pintunya juga ada nih kayak Tisam ya, lantai 3 bloknya juga ada. Siap-siap aja Kaisam report imigrasi nanti malam. Ayo, apa enggak kamu pindah tempat itu? Ya, ayo aja Mbak. Jadi si Mbak Devi ini punya asisten di mana bagian anesti katanya cuy. Jadi bagian untuk apa pembiusan atau apa gitu cuy, Kaisam nggak ngerti ya. Terus satu laginya bodyguardnya tomboy untuk menjaga pintu. Kenapa? Kenapa? Kamu mau ini, mau nyerang kayak Tisam? Kaisam nggak takut. Jadi promo yang dilakukan Mbak Devi ini ugal-ugalan, diskon cuy. Kecantikan kok diskon-diskon. Nah yang jadi masalahnya ya karena tadi SDM teman-teman kita ini sekolah dasar ya, tapi dibilang on nggak mau gitu kan. Dia ini karena melihat hidungnya kayak hidung babi kayak Tisam ini meledre kan kayak gini. Pengen mancung gimana caranya supaya kayak pemain India supaya tiktokannya mancung gitu kan. Karena melihat Mbak Devinya juga mungkin mancung ya kan, supaya menghilangkan ini nih, apa namanya, gelembung hidung kayak gini, supaya ininya tidak melebar hidungnya, supaya mancung begini, jadi akhirnya tanam benang. Waktu itu diberikan bandrol harga 2.500 10 benang katanya cuy. Benang apa yang itu apa namanya dimasukin ini? Apakah benang layangan? Dan endingnya setelah datang di rumahnya, ini pas datang itu ada Bang Paki katanya, siapa pacarnya? Apa suaminya ini Mbak? Apa sama-sama paper kalian? Mencari mencari apa namanya, uang tambahan. Terus si pekerja migran ini ditanamlah benang ya cuy ya. Kira-kira benang apa cuy yang dipasang? Ampun ampun. Nah karena si nanahnya ini netes terus ya cuy ya, dia juga udah komplain sama Mbak Devinya, terus nggak direspon ya cuy ya, responnya tuh slow. Nggak kayak waktu promo kita mau jadi, apa namanya, konsumennya gitu, balasnya cepet-cepet. Ini kalau udah kejadian kayak gini ya, dia malah slow respon gitu. Jadi Kaisam nanya, "Terus gimana hidungmu?" Akhirnya Kaisam saya tusuk itu hidung saya, terus saya itu tarik benangnya, itu dia narik sendiri loh benangnya itu ya, yang udah ditanam benang itu, dia tarik dan hasilnya itu benangnya tuh kayak patah cuy. Aduh ampun ampun. Kan kalau misalkan tanam benang tuh katanya benangnya itu jadi satu sama daging ya, dalam waktu berapa gitu. Tapi ya tetap aja akan mengembalikan bentuk hidung kamu seperti semula, jadi nggak permanen. Mancungnya kamu tuh hanya beberapa tahun gitu cuy. Itu kalau misalkan dilakukan oleh spesialisasi yang benar gitu. Kalau sama mbak-mbak kayak gini ya nggak tahu juga, mancung atau enggak. Jangan-jangan saking kemancungan jadi hidungnya begini, cuit gitu kan. Ampun ampun. Masih aja ya beroperasi nih ya Mbak Devi ya. Ini sekarang Mbak Devi nih di Longping ya, awas ya. Nah ini apa namanya, facial lengkap 350, sulam bedak 350, tarik benang hidung 300, tarik benang wajah 350, wis. Suntik montok payudara 150. Obat apa yang disuntikin 150? 300.000 obat apa yang disuntikin ke payudara? Jangan-jangan kayak kayak yang tadi laporan polisi lagi, yang umur 33 tahun ya cuy ya, masih muda, dia suntik montok payudara, ujung-ujungnya payudaranya kayak umur 80 tahun. Udah lapor polisi tadi. Ya, ini Mbak Devi mau dilaporin polisi juga nih. Udah banyak nih korbannya nih yang udah speak up sama Kaisang. Mbak Devi ya, di Longping ya, di building 5 sampai 8. Video kamu juga ada, foto kamu juga ada. Ya, kita lihat aja nih apakah tutup lagi atau pindah tempat atau gimana, tenang aja. Nomor handphone yang dilaporkan ke imigrasi, pastinya imigrasi bisa melacak keberadaan kalian dimanapun itu. Ya, jadi anak-anak paper kayak gini tuh menurut Kaisam ya harus sadar diri ya. Oknum paper kayak gini tuh sebenarnya harus sadar diri ya. Kalian tuh di sini tuh dibantu sama pemerintah loh. Untuk biaya rumah itu udah dibantu sama pemerintah. Makan kamu udah dibantu sama pemerintah. Uang patadong kamu udah dibantu sama pemerintah. Kamu ya harusnya sadar diri aja gitu. Udah dibantu sama pemerintah, nggak boleh kerja tapi kamu mencari bisnis sampingan kayak gini. Kan kamu ini apa namanya, nggak tahu diri gitu kan, udah numpang di negara orang gitu kan, dibantu sama pemerintahnya, terus kamu bekerja ilegal kayak gini. Mau jadi apa sih Mbak Devi? Cantik-cantik juga percuma ya. Apa kita harus sanksi sosial juga nih? Harus follow up mukanya juga. Nah, kita lihat nih, minggu depan apakah masih praktek lagi? Kalau masih praktek lagi, ya mau nggak mau,
kita sanksi sosial aja, show up aja fotonya, iya nggak sih? Apa kalian hari ini dari Longping, habis dari perawatan di sini, siap-siap aja bernanah. Nanti biaya dokter kamu lebih banyak keluarnya. Nah, buat teman-teman Kaisam yang mau pintar, gak mau dibodoh-bodohin, jangan mau kita datang ke tempat praktek abal-abal kayak gini. Mereka lo bukan spesialisasinya. Mereka juga sama. Dulu backgroundnya ngosek WC kok. Ya, jadi kalian jangan mau-mauan ke sana gitu kan. Yang pintar sedikit teman-teman Kaisam ya. Biarin aja hidung kayak Kaisam aja ini meledri-meledri kayak gini nggak apa-apa. Keberuntungan Allah memberikan kayak gini tuh berarti sudah semaksimal dan sesempurna itu. Bayangin aja kalau misalkan hidung Kaisam mancung gitu kan, nggak akan perfect gitu. Nggak sampai nyembur. Nggak akan perfect mukanya ya, jelek gitu. Udah pokoknya yang ada di dalam tubuh kamu itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Jadi syukurin aja ya. Katanya sih minggu ini masih banyak ya yang datang ke Longping ini. Awas siap-siap. Nah, di doktrinnya apa? Di doktrinnya setelah melakukan treatment itu dicekokinnya pakai Panadol warna merah sama Super Tetra supaya nggak panas dingin. Tapi korban yang speak up sama Kaisam, dia keluar nanahnya terus badannya menggigil panas dingin. Ini udah korban ya cuy. Kalau kenapa-kenapa masuk rumah sakit, kenal lah sudah ini. Mbak Devi yang bodyguardnya tomboy, siapa kamu? Muka kayak Zam menyebalkan ya. Ya nggak apa-apa. Untuk melawan orang-orang kayak gini tuh kita tuh harus berani speak up cuy. Jadi supaya mereka itu nggak terlalu songong. Ya, see you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampuy, apakah kalian korbannya juga yang di Longping? Coba speak up dong.